من سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang senantiasa dilimpahkannya kepada kita semua. Semoga kita semua termasuk di antara hamba-hamba yang bersyukur atas semua nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita sepanjang kehidupan kita ini. Salawat beserta salam mari kita sama-sama aturkan buat Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala beliau mengeluarkan manusia minaz zulumati ilan nur, dari berbagai macam kegelapan yang meliputi kehidupan manusia kepada cahaya iman dan Islam yang terang benderang yang masih kita rasakan hingga saat ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita semua untuk senantiasa berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa saya wasiatkan kepada para hadirin sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segenap yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan suatu amal ibadah melainkan terdapat berbagai macam maslahat, kebaikan bagi kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala serta Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam melarang kita melakukan sesuatu perbuatan kecuali di balik larangan tersebut terdapat begitu banyak mudarat, bahaya dan kerugian bagi kita di dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengaruh buruk dosa dan maksiat. Inilah tema khutbah yang akan saya sampaikan kehadirin sekalian pada siang hari yang berbahagia ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah oleh kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi setiap gerak-gerik kita, senantiasa melihat dan memantau kita semua, baik ketika kita sendiri maupun ketika kita bersama dengan orang lain. Dan ketahuilah oleh kita semua wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dosa, bahwasanya maksiat itu sangat membahayakan diri kita baik di dunia maupun di akhirat. Para ulama mengatakan bahwasanya dosa dan maksiat bagi hati manusia itu seperti racun bagi tubuh. Semakin kuat racun yang masuk ke dalam tubuh seseorang, maka tubuhnya akan semakin melemah. Begitu pula dengan dosa dan maksiat. Semakin kuat dosa dan maksiat yang memasuki dan merasuki hati seseorang, maka pengaruh dari dosa dan maksiat itu akan semakin besar, akan semakin buruk pada tubuh seseorang. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah terjadi berbagai macam bencana, berbagai macam kerusakan, berbagai macam mafsadat di alam semesta ini melainkan karena dosa, karena maksiat yang dilakukan oleh manusia di dalam kehidupan mereka. Tidaklah Adam dan Hawa yang merupakan nenek moyang daripada manusia, tidaklah keduanya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, dari negeri yang penuh dengan berbagai macam kegembiraan, dari negeri yang penuh dengan kebahagiaan dan sukacita. Tidaklah keduanya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga menuju negeri yang penuh dengan berbagai macam duka cita, berbagai macam kesulitan dan kesusahan yang menghadapi manusia setiap hari. Tidaklah mereka berdua dikeluarkan oleh Allah dari surga melainkan karena maksiat dan dosa keduanya. Tidaklah iblis laknatullahi alaih dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga
Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan iblis dari malakutis sama, dari kerajaan langit menuju dunia ini, menuju bumi ini, melainkan karena maksiatnya, melainkan karena penentangannya dan keengganannya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam alaihi salam. Dan tidaklah umat manusia ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam air banjir yang begitu besar sampai mencapai puncak gunung di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Tidaklah banjir besar itu terjadi melainkan karena begitu banyaknya dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia pada saat itu. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala meniupkan angin yang begitu kencang ke negeri kaum 'Ad sehingga menyebabkan mereka semua mati bergelimpangan di atas tanah, kecuali karena mereka melakukan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sehingga dikatakan bahawa mereka karena saking kencangnya angin yang meniup kampung mereka, sehingga mereka bagaikan pokok-pokok pohon kurma yang telah lapuk. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengirim guntur yang begitu kuat ke negeri kaum Samud sehingga jantung mereka terlepas dari sangkutannya di dalam dada mereka. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab yang begitu pedih kepada mereka, melainkan karena mereka durhaka dan maksiat, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengangkat negerinya kaum Lut alaihi salam sehingga malaikat pun mendengar gonggongan anjing mereka. Terdengar di langit suara gonggongan anjing mereka semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala balikkan kampung mereka, di mana bagian atasnya Allah balikkan menjadi bagian bawahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hujani mereka dengan sijil, dengan batu yang begitu panas, sehingga mereka semua mati terbakar oleh batu yang begitu panas. Tidaklah semuanya itu Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka, melainkan karena dosa dan maksiat mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat kaumnya Nabi Syuaib alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala mengirim awan untuk mereka dan mereka mengira bahawa awan itu adalah awan yang membawa hujan untuk negeri mereka. Mereka mengharapkan kesuburan dengan datangnya awan dari langit. Awan yang begitu gelap, awan yang begitu pekat. Namun tatkala awan itu sampai di negeri mereka, tepat di atas kepala mereka, maka awan itu Allah Subhanahu wa taala kirimkan sebagai azab untuk mereka. Mereka dihujani dengan api yang membakar mereka semua, sehingga tidak ada lagi yang tersisa dari kaum Nabi Syuaib alaihi salam. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala kirim kepada mereka orang-orang yang begitu gagah perkasa, menyiksa Bani Israel dengan berbagai macam bentuk siksaan. Allah Subhanahu wa taala biarkan orang-orang tersebut membuat kerusakan di negeri Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala biarkan orang-orang diutus oleh Allah tersebut untuk membunuh para lelaki daripada Bani Israel, membakar negeri mereka, merampas harta mereka, membunuh semua yang hidup di negeri mereka. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala timpakan berbagai macam penderitaan itu kepada Bani Israel, kecuali karena mereka melakukan begitu banyak dosa, melakukan berbagai macam maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menimpakan berbagai macam bentuk azab kepada Bani Israel yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala biarkan mereka di bawah penindasan raja-raja. Allah Subhanahu wa taala biarkan mereka menjadi tawanan perang. Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka dibunuh, dizalimi, ditindas di setiap negeri tatkala mereka berada di dalam kelemahan. Kenapa demikian? Karena begitu banyaknya maksiat yang mereka lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu penggalan sejarah mereka, Allah Subhanahu wa taala merubah mereka menjadi kera yang hina karena maksiat yang mereka lakukan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak negeri-negeri yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang negeri tersebut dimusnahkan, diratakan dengan tanah sehingga tidak ada bekas-bekasnya. Kenapa? Karena begitu banyak maksiat yang dilakukan oleh penduduk negeri tersebut. Mereka semua adalah orang-orang yang kufur, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang keras kepala, tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh para rasul yang diutus oleh Allah kepada mereka, sehingga siksaan, sehingga azab Allah Subhanahu wa taala turun kepada mereka. Mereka tidak mau mendengar seruan para rasul yang mengajak mereka untuk bertauhid, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah yang mereka lakukan, sehingga berbagai macam siksa, berbagai macam kemarahan Allah Subhanahu wa taala turun di negeri mereka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakullan akhazna bi dzambihi."
maka masing-masing dari mereka kami siksa berdasarkan dosa mereka. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara mereka, di antara manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang kami kirim kepada mereka batu kerikil yang begitu panas yang membakar tubuh mereka. Wa minhum man akhazathu sayha. Dan di antara mereka pula ada yang ditimpa oleh suara yang memekakkan gendang telinga mereka sehingga mereka mati semuanya. Wa minhum man khasafna bihil ard. Di antara mereka ada yang dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam perut bumi. Wa minhum man aghraqna. Di antara mereka ada yang kami tenggelamkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyazlimahum. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menzalimi mereka. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan berbagai bentuk sisaannya atas perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Ada yang dihujani oleh batu kerikil dari langit. Ada yang mendengar suara yang memekakkan gendang telinga mereka sampai jantung mereka lepas dari dada mereka. Ada di antara mereka yang Allah benamkan ke dalam bumi, dan ada di antara mereka yang Allah tenggelamkan dengan banjir yang begitu besar. Semuanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim kepada mereka, walakin kanu anfusahum yazlimun. Namun mereka sendirilah yang berbuat zalim terhadap diri mereka, sehingga mereka merasakan berbagai macam siksaan Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum merasakan siksaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya maksiat yang dilakukan oleh seorang manusia, maka maksiat tersebut akan membinasakan dia. Jika suatu maksiat ada pada suatu negeri, maka negeri tersebut akan menjadi negeri yang penuh dengan berbagai macam kekacauan, penuh dengan berbagai macam ketimpangan pada perilaku mereka, pada sikap mereka. Dan jika maksiat itu ada pada hati seseorang, maka dia akan membuat hati itu menjadi rusak, tidak mau menerima kebenaran walaupun kebenaran itu disampaikan dengan terang benderang kepada mereka. Oleh sebab itu kaum muslimin, orang yang melakukan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terhina sehina-hinanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada lagi yang akan memuliakannya. Itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim." Barang siapa yang Allah hinakan, maka tidak akan ada yang memuliakannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah turun suatu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang, kepada suatu bangsa, kepada suatu umat, melainkan karena mereka semua yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah turun suatu bala bencana, tidaklah turun musibah kecuali karena maksiat yang dilakukan oleh manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah Subhanahu wa taala ingin menganiaya, ingin menzalimi manusia. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah ada musibah yang menimpa kalian melainkan karena perbuatan tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan banyak perbuatan-perbuatan manusia yang tidak diberikan hukuman secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nikmatnya menjadi siksaan kecuali karena manusia merubah nikmat Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sebab kehancuran mereka sendiri. Mereka bermaksiat dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Saat itu Allah Subhanahu wa taala akan menghukum mereka semua, mengazab mereka semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Demikian itu, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nikmatnya yang telah diberikannya kepada suatu kaum, melainkan karena kaum tersebutlah yang merubah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka merubah nikmat Allah Subhanahu wa taala bukan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan siksaannya kepada mereka semua. Maka orang-orang yang kita lihat dalam kehidupan kita ini, dulunya mereka penuh dengan berbagai macam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Harta mereka melimpah ruah, kekayaan mereka banyak, pangkat mereka tinggi, mereka terpandang di tengah-tengah masyarakat. Tetapi karena berbagai macam maksiat, berbagai macam dosa, berbagai macam pelanggaran, al-kabair was-saghair, baik dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil yang mereka lakukan dalam kehidupan kita ini, Allah Subhanahu wa taala ambil kembali nikmatnya, dan Allah Subhanahu wa taala rubah nikmat itu menjadi sebab kehancuran dan kebinasaan hamba tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara efek buruk dari sebuah maksiat, dari dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Ada kegelisahan yang dirasakannya di dalam hatinya, ada ketakutan terhadap berbagai macam hal di dalam hatinya,
ada kekhawatiran terhadap berbagai macam hal di dalam kehidupannya, kegelisahan pada pikirannya. Bahkan ada orang-orang yang ditimpa dengan amrad nafsiyah, penyakit-penyakit kejiwaan karena maksiat yang dilakukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat banyak di antara orang yang ketika dia merasakan kegelisahan, kegundahan, ketidaktenangan pikirannya, dia meminta orang untuk meruqyah dirinya. Padahal kalau kita lihat begitu banyak ibadah-ibadah yang wajib yang ditinggalkannya. Dia tidak menjaga salat 5 waktu, dia tidak mendatangi masjid, bahkan dia tidak melaksanakan al-wajibat yang lain terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tatkala seseorang yang merasakan kegelisahan dalam kehidupannya, merasakan penderitaan, merasakan ketidaktenangan dalam jiwanya, maka cara dia agar dia merasakan ketenangan adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-ruju' ila Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah masdarur rahah wat tuma'nina, adalah sumber dari ketenangan dan kenyamanan dalam kehidupan seseorang. Tetapi ketika seseorang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan merendahkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan orang tersebut dan dia akan merasakan kehidupan yang sempit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa." Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan pada hari kiamat kami akan menggiring mereka semua dalam keadaan yang buta. Maksiat-maksiat yang dilakukan oleh seseorang itu merupakan penyebab datangnya kehinaan, datangnya kerendahan, dan terhalangnya orang-orang untuk mendapatkan berbagai macam kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat yang mulia, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sesungguhnya maksiat itu menyebabkan as-sawadu fil wajhi, yaitu hitam pada wajah. Az-zulmatu fil qalbi, menyebabkan kegelapan pada hati. Wal wahnu fil jismi, menyebabkan kelemahan pada tubuh. Wan naqsu fil rizqi, menyebabkan berkurangnya rezeki. Ada orang yang dulu dimudahkan oleh Allah SWT mencari rezeki, kemudian Allah SWT sempitkan jalan-jalan dia mencari rezeki. Di antara sebabnya mungkin adalah karena begitu banyaknya dosa yang dilakukannya. Kemudian kata Ibnu Abbas, wa baghdatun fi qulubil ibad, dan maksiat itu juga menyebabkan ada kebencian terhadap orang melakukan maksiat itu, yaitu di hati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala seseorang menggampangkan perbuatan maksiat dan terus-menerus melakukannya, maka dikhawatirkan maksiat tersebut akan menutupi hatinya sehingga begitu sulit dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak. Apa yang mereka usahakan, apa yang mereka lakukan dari berbagai macam perbuatan maksiat dan dosa, itu semua akan menyebabkan hati mereka tertutup dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menyesatkan manusia tatkala mereka memang mau memilih untuk tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka sudah melenceng dari jalan yang lurus yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sesatkan hati mereka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksiat yang dilakukan oleh manusia di dalam kehidupan ini menjadi penyebab ditahannya hujan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga negeri-negeri menjadi kering kerontang, tidak ada kesuburan di negeri tersebut. Menyebabkan berbagai macam harga-harga menjadi naik, meningkatnya berbagai macam kejahatan, terjadinya ketegangan, huru-hara dan fitnah, semuanya disebabkan oleh maksiat yang dilakukan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaral muhajirin, khamsun idza tulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna." Wahai segenap kaum muhajirin, kata Rasulullah SAW, ada 5 perkara apabila kalian ditimpa dengan 5 perkara tersebut, dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya 5 perkara tersebut tidak menimpa kalian, kata Rasulullah SAW. Yang pertama, lam tazharil fahishatu fi qaumin qat. Tidaklah muncul perbuatan-perbuatan keji di suatu kaum hatta yu'linu biha. Kemudian mereka umumkan, mereka nampakkan perbuatan maksiat itu di hadapan orang banyak. Apa hukumannya? Illa fasha fihi mutta'un, melainkan akan tersebar luas penyakit menular di tengah-tengah mereka.
wal auja'ul lati lam takun madat fi aslafihimul lazina madaw. Dan akan ada kelaparan-kelaparan yang belum pernah dialami oleh nenek moyang mereka yang telah berlalu. Yang kedua, lam yamna'u zakata amwalihim. Tidaklah mereka menahan zakat harta mereka. Seandainya kaum muslimin yang agniya, yang kaya, mengeluarkan kewajiban zakat harta mereka, mungkin tidak akan ada fuqara wal masakin di tengah-tengah kita. Di antara sebab banyaknya orang fakir dan miskin adalah karena orang-orang kaya merasa tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat harta mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walam yamna'u zakata amwalihim." Dan tidaklah mereka menahan mengeluarkan zakat harta mereka. Apa? Illa muni'ul qatra minas sama, melainkan mereka semua akan ditahan dari memperoleh air hujan dari langit. Walaulal bahaim lam yumtaru. Seandainya bukan karena adanya binatang, makhluk yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, lam yumtaru, mereka semua tidak akan diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yanqusul mikyala wal mizan, dan tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan, illa ukhizu bisinin, kecuali mereka akan ditimpa dengan paceklik yang panjang. Wa syiddatul maunah, dan beratnya kehidupan. Wa jawrus sultan, dan kezaliman para penguasa terhadap mereka. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walam yanqudu ahdallah wa ahda rasulih." Dan tidaklah mereka melanggar perjanjian mereka dengan Allah dan Rasulnya, illa sallata alaihim aduwa, kecuali Allah akan timpakan kepada mereka musuh-musuh yang begitu kuat dari kaum-kaum yang lain. Fa akhazu ba'dha ma fi aidihim, lalu musuh-musuh itu merampas sebagian kekayaan yang Allah berikan ke tangan mereka. Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah, selama pemimpin-pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitabullah, wa yatakhayyaru mimma anzalallah, dan mereka memilih hukum-hukum yang sesuai dengan selera mereka, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, kecuali Allah akan menjadikan perpecahan di antara mereka semua. Ketika hal-hal ini ada di tengah-tengah mereka, di mana banyak orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan keji, di mana ada orang yang menahan zakat harta mereka, di mana ada orang yang curang dari segi menimbang, dari segi menakar barang yang mereka jual, di mana banyak sekali orang yang melanggar perjanjian yang mereka buat dengan Allah dan Rasulnya, di mana mereka semua berjanji untuk taat dan patuh kepada Allah, namun mereka ingkari. Di mana banyak hukum-hukum Allah yang dilanggar oleh manusia. Saat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapatkan berbagai macam bentuk siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, ditahan hujan dari langit, sehingga mereka semua berada dalam krisis yang berat. Kemudian mereka akan mengalami paceklik yang panjang, hidup yang susah, kezaliman penguasa terhadap mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengirim orang-orang kufar ke negeri orang-orang mukmin untuk menjadi sebagai pengingat bagi orang-orang mukmin bahawa mereka adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala hukum-hukum Allah tidak dilaksanakan di suatu negeri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan perpecahan di tengah-tengah kaum yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksiat yang dilakukan oleh manusia di dalam kehidupan mereka ini menjadi sebab kehancuran negara-negara. Betapa banyak negara yang disebutkan dalam sejarah yang begitu gagah, superpower. Di mana negara itu sekarang? Semuanya sudah tenggelam dalam tumpukan sejarah karena maksiat yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraballahu mathala." Allah telah membuat sebuah perumpamaan, qaryatan kanat aminatan mutmainnah, yaitu suatu negeri yang aman dan tentram. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rezekinya datang kepadanya dengan begitu mudahnya dari setiap segi. Fakafarat bi an'umillah. Lalu negeri tersebut, yakni penduduk negeri tersebut, kufur kepada semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa azaqahallahu libasul ju'. Lalu Allah timpakan kepadanya berbagai bentuk musibah yang menimpa mereka, di antaranya adalah al-ju', kelaparan. Perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengatakan al-ju' fakat, kelaparan saja, tetapi Allah katakan libas al-ju', pakaian kelaparan. Seolah-olah kelaparan itu tidak mau berpisah dengan kaum muslimin yang mereka kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wal khauf, juga rasa takut dari musuh yang begitu besar. Bima kanu yasnaun, karena perbuatan yang mereka lakukan. Oleh sebab itu, kita semua mesti menghentikan setiap dosa, menghentikan setiap maksiat.
Karena tidaklah maksiat itu kecuali membawa kehancuran dan kerugian dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya taubat itu adalah sumber dari kebahagiaan dan kebaikan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.